Karena ini film fantasy gitu, jadi kayak saya berubah. Good morning. Gue Agatha. Aku mau tato. Aku Romeo. Menurut gue, dia itu sesuatu. Aku janji akan menerima diri kamu utuh, lengkap dengan semua masa lalu kamu dan luka-luka kamu, apapun keadaan kamu. Ibu, jaga mulut kamu. Kalau kamu tidak suka aturan di rumah ini, keluar. Dia itu belum move on tau dari lo. Aku cuma mau tahu satu sih. Why her? Agatha itu sosok cewek yang beda sama semua cewek yang pernah gue kenal. Dia janji sama gue kalau dia akan nerima gue dalam keadaan apapun. Kerjaan tuh kayak takdir tau gak sih? Harus dikelarin. Kalau takdir, siapa yang harus kelarin? Semesta. Anak ibu boleh ingkar janji. Kamu tuh gak pernah cerita kenapa kamu pergi. I love acting. I love film gitu. Jadi sebelum-sebelumnya memang banyak yang mengenal saya sebagai model ataupun di musik, di boyband, di Smash gitu. Tapi dari kecil saya memang suka film. Saya suka nonton film gitu. Jadi kebayang nggak kalau dulu di Singkawang kan belum ada bioskop. Itu memang ya kita nonton filmnya tuh di TV, kalau nggak di zaman dulu tuh VCD, di DVD gitu. Jadi bener-bener saya kalau ada waktu luang saya sewa DVD-nya, VCD-nya, ada outlet counternya gitu. I love film karena bokap sama nyokap suka nonton gitu, dan mereka suka cerita kalau misalnya dulu di Singkawang tuh ada bioskop yang jadul gitu, yang jadi pada saat nonton film tuh kayak ada waktu kecil keinginan untuk saya pengen ya jadi aktor gitu. Itu kayak first thing came up in my mind gitu, kayak wah pengen jadi aktor gitu, dan akhirnya bisa dapat kesempatan untuk ini, dan ya seneng banget sih bisa menjadi aktor gitu. Dilema gitu, ada sih, ada karena cara kerjanya beda gitu. Kalau misalnya musisi kan kita istilahnya masuk studio rekaman gitu, terus pada saat kita perform juga kita istilahnya perform langsung gitu loh, untuk meneruskan karya kita ke orang-orang, itu kita langsung perform gitu. Euforianya beda, antusiasmenya beda gitu, tapi beda sama film, kita interaksinya sama itu kayak it takes a village to make a film gitu. Jadi banyak orang yang terlibat, terus kita interaksinya sama kamera, sama DOP gitu, sama sutradara gitu. Jadi pleasure-nya masing-masing beda sih kepuasannya, dan ketika saya dapat kesempatan untuk acting sebelum di film, itu saya udah seneng banget gitu, kayak oh ternyata ini ya, walaupun jam kerjanya mungkin beda gitu, cara kita bekerja dan berkarya beda gitu, tapi saya seneng gitu, dalam hati saya kayak oh this is it gitu. Kalau misalnya saya udah nggak jadi musisi lagi gitu, saya pengen jadi filmmaker gitu. Udah ada gitu. Jadi ketika harus memutuskan dilema dan harus took a break from Smash karena saya keluar dan saya harus figuring out things gitu. Masih muda juga waktu itu, umur 23 gitu. Jadi what should I do? Apakah harus kembali ke sekolah lagi dan segala macam. Akhirnya ada kesempatan nih datang untuk main sinetron. Oh, dunia manggung. Ada sih ya pasti ya. Maksudnya salah satu hal yang nggak bisa digantiin itu adalah euforia penonton ketika kita perform langsung gitu. Kalau misalnya kita perform di sini, showcase, mungkin yang nonton adalah teman-teman media gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan mini showcase ataupun konser, kita ada kesempatan untuk tampil di panggung yang besar, itu gila sih, luar biasa energinya tuh, kayak itu yang nggak bisa digantikan gitu. Tapi untuk sekarang sih
saya masih pengen ngelihat how far can I go di film. Mungkin kalau misalnya dibanding teman-teman lain yang terjun ke aktor, mungkin saya harus kerja keras 2 kali lipat ya untuk convince people that saya nggak aji mumpung. Memang saya cinta sama dunia acting dan saya pengen serius di film. Jadi keaji mumpungan orang-orang, asumsi orang-orang ini memang somehow bisa bikin kita down, tapi somehow itu memacu saya untuk terus ngasih yang terbaik di setiap karya gitu, terus belajar gitu. Karena saya memang nggak ada, sorry to say, saya nggak ada background akademik di sekolah acting ataupun sekolah film gitu. Jadi benar-benar saya harus belajar di lapangan gitu loh. Dan untungnya saya dapat project-project yang memang filmmaker-filmmakernya udah banyak berkarya gitu. Jadi saya bisa belajar langsung sama mereka gitu. Tapi kalau misalnya dibilang kerja keras ya, kerja kerasnya 2 kali lipat sih. Dibanding teman-teman yang misalnya starting out dari model misalnya, terus move ke film gitu. Ya kalau nulis-nulis sih paling nggak notabene itu harus jadi lagu ya. Tapi kalau nulis kayak sesimpel notes. Jadi beberapa tahun belakangan ini saya mulai membiasakan untuk menulis segala macam feeling saya, perasaan saya, karena ini mulai dari pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin terus saya ketemu sama teman-teman yang memang spiritualnya agak tinggi. Banyak ngobrol sama mereka, terus mereka kayak kalau misalnya kita terus komplain atau misalnya kita ngedumel, itu kan afirmasi kita negatif ke semesta gitu. Jadinya hal-hal positif tuh susah datang. Nah, gimana caranya saya menuliskan komplainnya saya gitu, atau misalnya apa yang saya rasakan tapi itu negatif ke buku gitu. Jadi saya nggak afirmasi keluar gitu. Jadi setiap yang saya afirmasi pasti positif. Itu sih. Jadi lately saya memang banyak kayak misalnya saya kesel hari ini bla 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 segala macam. Jadi itu bentuk terapi buat saya. Dan tapi kalau untuk lagu sih belum ya. Ya mungkin nanti ada ide dari situ gitu, karena ya dalam hidup kita encounter banyak sekali hal dalam hidup. Dalam sehari aja kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa experience any kind of feelings gitu. Jadi ya saya coba saranin aja ke teman-teman gitu, kalau misalnya kita punya gundah gulana atau apa yang nggak bisa kita ungkapin, kita nggak punya teman bicara, ya sebenarnya kita punya si Tuhan gitu. Cuman yang pasti akan selalu mendengarkan gitu. Tapi kadang kan kalau teman-teman kita kan mereka juga punya kesibukan masing-masing, orang tua, teman keluarga kan kita nggak bisa ngerecokin mereka kan gitu. Jadi salah satunya selain berdoa adalah ya udah nulisin, ya beli aja notepad kecil gitu, atau di handphone sekarang banyak aplikasinya gitu. Ya tapi kalau misalnya pertanyaan Mas tadi untuk mengobati rasa kangen, saya sempat beberapa tahun kemarin sempat rilis film dan produsernya akhirnya, oh iya Morgan kan dulu nyanyi, yaudah nyanyi soundtrack gitu. Ada beberapa film yang saya nyanyiin soundtracknya, tapi that's it. Bukan untuk single yang saya rilis secara komersil. Tahun ini sih nggak ada target sih ya, nggak ada target. Kalau dulu mungkin iya, kalau dulu kalau dulu mungkin lebih ngejar setoran kali, karena masih muda gitu. Jadi kayak oke, let's do it. Ada tawaran apa, ambil gitu. Tapi kalau untuk sekarang, karena bioskop kita lagi dirajai sama film-film horor gitu, dan saya I love horror films. Saya salah satu pecinta horor juga, cuman kalau untuk syuting saya masih agak takut. Jadi untuk sekarang saya lebih kayak pengen ngerjain yang drama aja deh. Tapi kalau horor yang misalnya psychological ataupun misalnya action, thriller itu iya gitu. Cuman kalau untuk sekarang lebih nggak ngejar setoran sih. Lebih kayak oke, karakternya bagus, sutradaranya punya visi dan misi gitu loh, untuk bikin sebuah film ini jadi gitu. Terus karakter yang ditawarin saya bagus, saya harus jatuh cinta dulu sama karakter ya, sebelum nantinya orang-orang yang nonton bisa jatuh cinta sama karakter yang saya perankan. Itu sih sekarang pertimbangannya itu, jadi nggak ngoyo, nggak yang setahun saya harus 10 film.
Nggak. Jadi saya percaya juga karakter mencari aktornya, akan menemukan aktornya gitu. Jadi kalau misalnya memang rezeki saya ya let's do it. Gitu. Pengen action sebenarnya. Pengen main film yang really good horror films. Pengen musical gitu. Jadi kayak kalau misalnya ditanya genre sih banyak banget ya yang masih bisa dieksplor gitu. Apalagi dari segi karakter gitu, karena manusia itu semua punya flaws masing-masing dan itu semua beda-beda gitu. Tapi untuk sekarang sih kayaknya drama akan selalu mengisi hati kita nggak sih? Kayak at the end kayak semuanya akan kembali ke drama gitu, ke film-film genre drama gitu. Itu yang salah satu yang bikin saya tertarik juga karena mempelajari drama itu, mempelajari karakter itu sangat seru gitu. Jadi kayak kalau misalnya untuk film-film drama biasanya eksplorasi karakternya akan lebih dalam. Belajar tentang manusia-manusianya gitu. Itu yang saya tertarik sebenarnya. Iya, banyak yang kayak, wah ini tuh setnya a bit di entah berantah gitu, fantasy-ish gitu. Jadi ya seneng sih mereka akhirnya ngeluarin teaser yang seperti itu karena memang judulnya tuh seksi banget ya menurut saya pribadi, Romeo Ingkar Janji gitu. Jadi teasernya tuh kayak ngasih lihat ke penonton gitu kalau misalnya Romeo tuh kelihatan sayang banget nih sama Agatha tapi judulnya Romeo Ingkar Janji. Apakah ini? Gitu. Jadi akan ada twistnya gitu. Semoga. Ya we'll see. Kalau film utuhnya saya juga belum nonton gitu. Cuman semoga nanti antusiasmenya, penerimaannya ke penonton juga baik gitu. Banyak yang suka gitu karena nggak gampang ya kita 1 bulan syuting di luar kota di Bali dengan all cast and crew gitu, dengan segala macam cuaca yang harus kita iniin, dengan segala effort dari setiap departemen. Jadi hopefully bisa nyampe ke penonton. Penonton suka deh at least. Adaptasi. Awal-awal saya masuk sinetron dan film sih itu lumayan sih adaptasinya. Terutama dari jam kerja ya. Jadi kalau misalnya nyanyi kan kita bisa, istilahnya kalau ngamen kita bisa sehari 3 tempat lah gitu. Kerjanya paling GR sejam, ketemu teman-teman, meet and greet, nyanyi 45 menit paling, udah kelar. Dalam sehari kita bisa ngelakuin beberapa show gitu, beberapa acara gitu. Tapi kalau syuting kan kita memang harus standby di lokasi segala macam. Jadi yang lebih berasa itu sih sebenarnya. Adaptasi jam kerja. Enggak sih, saya masih sampai sekarang juga saya masih belajar gitu. Cuman kalau untuk adaptasinya lumayan lama. Paling ada setahun kali ya. Ada setahun itu. During acting. Tantangannya banyak sih ya. Beda-beda film, beda-beda tantangan, beda-beda karakter, beda-beda tantangan gitu. Dan kalau di Romeo ini ya itu semuanya memang benar-benar kayak kerja gitu. Jadi karena ini karakter yang memang secara visual, secara fisik aja udah beda sama karakternya Romeo, Morgan sama Romeo nih beda gitu. Jadi gimana caranya saya harus at least mendekati visual atau reference yang sutradara dan produser mau gitu. Ya udah, saya tanning tiap hari itu jemuran. Kalau misalnya lagi break, jemuran terus, gosong dah. Iya, workshop tato. Terus rambut saya sampai rontok tuh saya di perm tapi bukan yang sementara. Kalau sementara kan kayak kalau kita keramas kan hilang ya. Ini bener-bener kayak ya kalau yang cewek-cewek tau lah perm itu kayak gimana sih, sampai kusut rambut saya, sampai rontok lah pokoknya. Ya itu sih secara visual.
Tapi secara dalamnya Romeo, ya udah saya kejar juga. Ya udah, ya itu saya ngerecokin Mas Emil. Pengennya Romeo seperti apa gitu. Dalamnya dia seperti apa, karakter dia seperti apa. Dan juga ini original story dari nyokapnya Valerie, Tante Ina Thomas, dan Om Jeremy gitu. Jadi ini projectnya mereka juga, kolaborasi sama Adia Pictures. Jadi saya juga banyak ngobrol sama Om Jeremy gitu, sama Tante Ina gitu loh. Apa yang pengen mereka sampaikan melalui karakter Romeo dan Agatha. Itu sih, jadi lumayan kerja gitu. Kayak ada aja yang dikerjain gitu dalam sehari. Ngejarin PR gitu. Sekarang tuh lebih ke go with the flow ya. Maksudnya yang saya mau bilang tadi tuh kalau dulu ngelihatnya tuh kuantitas gitu, kayak dalam setahun ayolah kita maksimalkan dalam setahun ini. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak ayo kita berkarya yang bagus. Kita memang punya butuh. Kadang karya yang bagus memang takes time to make it gitu. Jadi triggernya itu pas pandemi sih sebenarnya. Pas pandemi di saat semua orang harus dirumahkan, kita harus PSBB waktu itu segala macam. Dan sebenarnya blessings in disguise juga ya, karena saya orangnya nggak ekstrovert banget, introvert, ya ambivert lah. Jadi pada saat di rumah juga selain senang, tapi di satu sisi kayak banyak belajar kehidupan, ngelihat sekeliling, kondisi pandemi yang bikin kita semua orang panik, kayak satu dunia ya, bukan Indonesia doang gitu. Jadi banyak refleksi sih sebenarnya. Dan triggernya itu saya merayakan, biasanya kalau kita dirty 30 gitu, memasuki usia 30 tahun, kita party hard gitu. Karena udah masuk usia baru nih, jenjang yang baru nih dari 20 gitu. Tapi saya selebrasi 30 saya di waktu pandemi, pada saat kita lagi PSBB. Jadi kayak itu jadi salah satu refleksi buat saya gitu, untuk proses itu yang bikin saya akhirnya melihat hidup seperti apa, melihat resolusi saya bikin seperti apa, terus melihat ya kedepannya seperti apa. Tapi bukan berarti saya nggak punya goals ya, kayak 5 tahun, 10 tahun, tapi ya udah nggak ngoyo aja, karena we'll never know. Siapa kira, saya waktu awal 2020 saya sempat pulang ke Singkawang. Saya sempat ke Thailand untuk syuting iklan Indonesia, tapi syuting di Thailand. Tiba-tiba pas pulang pandemi, boom. Di rumah doang, semua orang kayak, terus mulai dari grup tuh kayak semuanya pergi itu kayak wow gitu. Dan saya harus merayakan ulang tahun saya yang ke-30 itu pada saat pandemi gitu. Jadi banyak sekali hal yang menjadi menjadi bukan titik balik ya, bukan sok dewasa, sok bijak juga gitu. Cuman that's what I felt, that's what I dealt with waktu 2020 awal pandemi itu. Jadi kayak semuanya serba cepat, we'll never know what happens, what gonna happens gitu. Jadi kayak itu sih. Jadi untuk sekarang saya nggak ngoyo, yang penting saya berdoa aja, semoga saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, semoga saya bisa jadi orang baik untuk sekeliling saya, semoga saya bisa mengerjakan film atau project atau karya apapun itu ya, selain film mungkin nanti bisa untuk musikal segala macam, tapi semoga saya bisa mengerjakan karya yang baik, sutradaranya bagus, karakternya bagus, itu aja sih. Dan sehat, itu yang penting. Untuk sekarang fokus utamanya promo film Romeo Ingkar Janji untuk sekarang. Untuk selanjutnya mungkin Cinema Visit Romeo Ingkar Janji kali ya. Ya untuk 2 bulan ke depan ya. 5 tahun ke depan ya, saya masih melihat saya masih ada di depan layar, masih mencoba untuk main film yang karya-karyanya bagus. Semoga doa saya terkabul di sini, saya bisa dapat sutradara yang punya visi misi bagus. Saya juga kalau 5 tahun itu seperti itu.
Tapi kalau 10 tahun mungkin saya akan ada di belakang layar, nggak ada yang tahu. Atau mungkin saya akan sekolah lagi, ada sih keinginan untuk sekolah, kemarin ngobrol sama teman. Terus apa bisnis, punya bisnis, berkeluarga mungkin, ya we'll never know. Tapi untuk sekarang, Romeo yang Kerjanji.